Halo semuanya, baik lagi kita bertemu kembali dan kali ini lagi-lagi Mentora masih berkolaborasi dengan SMK Peserta ITS Pro untuk memberikan pengajaran terbaru dengan menggunakan framework yang namanya Laravel. Nah, di introduction ini kita akan mengenal apa sih itu framework, apa itu Laravel, dan bagaimana cara menginstal Laravel gitu. Jadi langsung kita mulai aja video pembahasan pada kali ini, yaitu introduction Laravel. Jadi sebelumnya kan kalian sudah mengetahui apa itu PHP, bagaimana cara membuat website dengan PHP, lalu membuat database dan mengkoneksikannya dengan PHP. Nah, jadi kalian kan ketika menggunakan PHP saja itu seperti kalian membangun rumah tapi dengan tanah yang kosong, gak ada kerangkanya. Jadi kalian membuat atau membangun rumah dengan dari tanah kosong, jadi kalian harus nyusun bata, buat pondasi dulu, nyusun bata, nyiapin semen, ngaduk semennya, ngecat, genteng, dan lain-lainnya. Jadi ketika kalian ingin membangun rumah, kalian harus mulai dari awal itu, dari nyiapin tanahnya, beli tanahnya dulu. Tanahnya ternyata kurang harganya, ya enggak sih, harusnya kok kalau udah mau bangun rumah ya tanahnya udah ada harusnya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian membangun rumah dengan tanah yang kosong, harus bangun fondasi, harus bangun dindingnya, terus habis itu kerangka gentengnya, masang genteng, semen tembok, ngecat tembok, kan lama gitu. Yang harusnya bisa cepat karena kalian mulainya dari nol, dari tanah yang kosong, maka 3 bulan baru jadi itu 3 bulan gitu. Dimana kalau ada sebuah alat, yaitu namanya framework, yang tinggal bongkar pasang, yang tinggal masang aja gitu. Jadi kalian tinggal masang pondasi, masang tembok, habis itu tinggal masang atap. Jadi cepet kan, yang harusnya kalian bangunin dari nol tapi udah disiapin sama developer rumah ya untuk membuat sebuah rumah dengan hanya bongkar pasang gitu. Jadi kayak Lego, tep tep tep, pasang tep 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 tep, nah, udah langsung jadi gitu. Jadi lebih cepat kan kalau pakai framework. Tapi tentunya kalian harus belajar dari tanah kosong dulu nih sebelum kalian pakai framework. Kenapa? Karena ya gimana caranya kalian tahu atap itu harus di atas kalau kalian nggak tahu cara buat atap terlebih dahulu gitu. Jadi ada bentuk segitiga kayak gini karena kalian nggak tahu dari awal, nggak tahu dasarnya. Terus ini segitiga kayak gini buat apa ini ya, kalian taruh aja di bawah jadi pondasi. Terus ada pondasi, kalian taruh atas jadi atap. Nah itu jadi bahaya gitu loh kalau kalian nggak belajar dari tanah yang kosong. Jadi emang betul kalau kalian udah punya pengalaman dari membuat dari tanah yang kosong, ketika kalian udah punya framework atau tools yang untuk memudahkan kalian membangun sebuah rumah, maka dari itu untuk membangun sebuah rumah dengan framework itu akan lebih cepat dan akan lebih mudah karena kalian udah paham dasar-dasarnya gitu. Maka dari itu, seperti dengan halnya website, ketika kalian udah biasa menggunakan membangun website dengan PHP natif, kalian bisa membangun website dengan framework PHP dengan lebih mudah dan cepat. Jadi kalian nggak perlu tuh buat koneksi .php, nggak perlu buat kayak gitu-gitu lagi. Jadi pakai framework ini lebih powerful dan lebih cepat karena ya udah dibuatin sama developer dari Laravelnya gitu, namanya Laravel frameworknya. Nah itu jadi udah siap nih, tinggal pakai gitu. Jadi kalian tinggal hanya kustomisasi dari setiap apa yang sudah disediakan. Misal dindingnya mau warna oranye, tinggal dicat oranye. Kok sebelumnya kan kalian harus buat dinding dulu, habis itu dicat warna oranye gitu kan. Mau buat website dengan tampilan yang warna oranye, kalian harus ngoding dari awal. Dah kalau pakai framework kalian tinggal langsung cat aja warna oranye webnya, udah selesai gitu. Jadi framework ini memang sangat memudahkan, tapi kalian harus paham dulu dasarnya sebelum masuk ke framework. Jadi framework ini adalah kerangka jadi gitu, udah disiapin nih alat-alatnya, jadi kalian tinggal pakai
nggak usah mikirin yang gimana-gimana, tinggal pakai aja. Nggak usah kalian buat koneksi.php terus index.php, itu nggak perlu karena framework ini udah dijadiin, udah dibuatin, jadi kalian tinggal ubah dan kostumisasi aja. Nah lanjut, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini akan menerapkan proses instalasi framework Laravel, memahami struktur foldernya, serta membuat tampilan dasar menggunakan konsep MVC. MVC, MVC gitu. Nah, baru dengar kan apa itu MVC? Baru dengar kan apa itu MVC? Baru dengar kan itu MVC? Baru dengar kan MVC? Nah, jadi MVC itu adalah, ternyata nanti dulu kita mau belajar. Jadi kan kita akan, kan ya tadi kita udah tahu nih framework itu apa. Nah, terus di sini kita mau belajar framework yang namanya Laravel ya. Jadi kita harus tahu dulu dong framework Laravel itu apa, karena kalian udah punya framework, udah punya. Nah, kerangka kerja di PHP itu sebetulnya banyak, nggak cuma Laravel. Ada yang namanya Code Igniter. Nah, itu kita nggak pakai, jadi kita pakai yang Laravel. Nah, apa itu Laravel? Adalah framework PHP modern. Framework ini mempermudah pengembangan website menggunakan konsep MVC. Nah, lagi-lagi dimention lagi MVC lagi ya. Jadi kita mau pakai framework Laravel dengan menggunakan konsep MVC. Gitu. Jadi udah disediain ini sama orang-orang baik Laravel, udah lengkap dengan semua konsepnya, jadi kita tinggal pakai, tapi kita harus mempelajari dulu konsep MVC ini. Nah, jadi apa itu MVC? Nah, gambarnya kayak gini nih. Jadi MVC itu adalah model view controller. Nah, view ini ya, display kalau di website itu tampilan, atau kalau kita analogikan itu sebagai customer memesan sebuah pesanan, misal nasi goreng diinput oleh si waiter lalu dimasak oleh model. Jadi kalian minta data, misal nama, misal saya nggak usah kesana dulu, tapi kita lakukan analogi ini dulu ya. Kalian datang ke restoran minta nasi goreng dibuatin sama chefnya, terus dibalikin, terus kalian dapat di sini nanti jadi nasi goreng tuh. Jadi view controller sama model ini saling berkaitan gitu. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba dari kalian mesen nasi goreng tapi langsung ke chefnya, nggak boleh, karena ada waiters dibayar biar kerja. Kalau nggak gitu nggak bisa gitu. Jadi harus dari customer sampein ke waiters, waiters nyampein ke kitchen masak apa yang diminta, lalu dikasih ke waiters lagi, dibalikin ke view gitu atau ke customer. Itu dia konsep dari MVC. Sebetulnya mirip-mirip dengan konsep API, tapi nanti kita nggak belajar API, kita belajar yang namanya MVC. Jadi framework Laravel ini adalah framework full stack untuk sebuah pengembangan website gitu. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan praktek langsung gimana sih konsep MVC ini gitu. Nah, kita kan tadi udah tahu nih, kok ternyata framework Laravel itu adalah framework pengembangan website PHP modern dengan menggunakan konsep MVC. Nah, gimana cara atau syarat untuk install Laravel? Ya, tentunya kita harus punya PHP karena Laravel ini sendiri adalah framework PHP. Lalu kita menggunakan Composer dan Laragon. PHP ini ya tentunya bahasa pemrograman. Lalu Composer ini adalah sebuah mesin untuk menjalankan PHP. Lalu Laragon ini sebetulnya pengganti dari Exam. Kalian sebelumnya menggunakan Exam dan sering error karena Exam itu ya seperti itu gitu, karena mesinnya nggak jalan atau apa. Tapi ketika kalian menggunakan Laragon cukup mudah, tinggal klik play dan jalan, atau run dan jalan, selesai dan gitu. Kalian nggak perlu mikirin Exam lagi gitu. Ini pengganti dari Exam PP. Nah, jadi yang perlu kalian download adalah PHP dengan minimal versi 8.3, lalu Composer dan Laragon. Silahkan diinstal dan diselesaikan sampai semuanya selesai. Lalu bagaimana proses instalasi Laravel? Ketika kalian sudah menginstal, mendownload semua ini, kita akan lanjut ke proses instalasi Laravel itu sendiri. Gimana prosesnya? Mari kita lanjut ke bagian
coding. Tuh. Nah, oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya kalian dapat melihat langsung dokumentasi dari Laravel sudah disediakan tentunya oleh pengembangnya. Kita langsung lanjut, buka website laravel.com, lalu lihat dokumentasinya. Di sini ada proses instalasi hingga API documentation, testing, dan lain-lainnya. Nah, kita akan fokus ke dalam instalasi terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Laravel adalah sebuah web application framework with expressive elegant syntax. Website ini web framework provide structure and starting point for creating your application. Jadi framework Laravel ini sudah menyediakan atau memprovide semua struktur dan starting point untuk membuat website kita atau your application, allowing you to focus creating something amazing while we sweat the detail. Terus lanjut, kenapa Laravel? There are variety of tools and framework available to you when building a web application. However, we believe Laravel is the best choice for building modern full stack web application. Jadi Laravel ini framework yang toolsnya bervariasi dan available untuk kamu membuat sebuah website aplikasi. Nah, jadi web aplikasi full stack itu banyak sebetulnya frameworknya. Nah, salah satunya adalah Laravel yang merupakan pilihan terbaik lah buat kita ini untuk belajar. Sebetulnya dari saya pribadi, framework Laravel ini cukup mudah dipahami karena kalian sudah memahami dasar dari PHP, jadi menggunakan framework Laravel cukuplah mudah gitu. Langsung lagi lanjut ke instalasi Laravel, instalasi PHP dan the Laravel installer. Nah, setelah kalian tadi mendownload PHP, terus mendownload Composer, dan kalian bisa, oh ya, kalian jangan lupa juga ya download Node.js karena perlu gitu nantinya untuk proses pengembangan web PHP kita pada kali ini gitu. Jadi kalian nanti harus install yang namanya PHP minimal 8.3, lalu Composer, lalu Node.js, dan Paragon. Nah, itu. Jadi untuk memulai kita menggunakan Laravel, kalian harus menyelesaikan ini terlebih dahulu gitu. Kalau kalian udah ini harus nih, ini harus banget gitu, nggak boleh kelewat gitu. Nah, setelah kalian selesai mendownload ini, install sampai selesai, nah kita lanjut proses instalasi Laravel. Bagaimana cara instalasi Laravel? Instalasi Laravel cukup mudah dengan mengetikkan sebuah prompt atau command line interface, yaitu Composer. Ada di sini, kalian bisa lihat nih, Composer global require Composer Composer global require Laravel installer. Tuh. Jadi kalian tinggal copy aja di sini sebetulnya, terus langsung ke terminal kalian dan copy paste di sini, lalu jalankan. Ketika selesai, nah dia akan selesai nih, langsung using version 5.16 for Laravel installer. Nah, langsung kita lanjut nanti creating an application. After you have installed PHP, Composer, sama Laravel installer, kamu siap untuk membuat project baru Laravel aplikasi. Laravel installer will prompt you to select your preferred testing framework, database, and starter kit. Nah, ini prompt untuk menjalankan atau menginstal sebuah aplikasi atau website dengan Laravel, yaitu dengan ketikkan Laravel new, nama projectnya adalah belajar Laravel misal. Nah, di sini akan ada pilihan React, Vue, Livewire, tapi kita pakai yang non dulu aja karena kita baru pertama mulai. Dan ini adalah unit testing, kita pakai PES aja karena kita belum belajar unit testingnya, jadi nggak perlu banget sebetulnya. Silahkan selesaikan proses instalasinya. Nah, kalian akan dituju untuk memilih database yang akan kalian gunakan. Sebetulnya bisa pakai MySQL,
MariaDB, Postgre atau SQL Server, tapi kita cukup menggunakan SQLite, nggak perlu yang advance, cukup pakai lokalan dulu aja. SQLite itu SQL, MySQL tapi versi lokal, bukan versi public gitu. Nah, ini kenapa tadi saya minta untuk menurut Node.js itu untuk menjalankan npm install dan npm run build. Jadi kalian, apakah kamu mau pakai npm install? Ya tentunya iya, karena kita nanti pakai beberapa JS itu, JavaScript gitu, jadi harus pakai npm, harus pakai node gitu. Nah, selesai, jadi kalian tinggal masuk ke directory dengan cd Laravel, masuk ke directory belajar Laravel, lalu kita masuk ke code dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita akan masuk. Nah, seperti inilah struktur dasar dari Laravel. Nah, kalau kalian kan sebelumnya ketika menggunakan PHP natif nggak ada nih folder-folder seperti ini. Jadi kita akan belajar atau memahami terlebih dahulu struktur folder yang ada di Laravel. Nah, untuk menjalankan project Laravel kita menggunakan Composer Run Dev. Jadi akan menjalankan semua mesinnya dan bisa kita akses di 127 portnya 8000. Nah, ini dia tampilan awal dari Laravel 12. Nah, kita akan memahami dulu struktur dasar dari folder Laravel. Pertama kita akan tahu atau mencari tahu apa tadi itu MVC. Tadi kan kita udah bahas tuh MVC di depan tadi. Kita akan memahami apa sih itu MVC sebetulnya. Yang pertama kita akan melihat sebuah model. Model itu biasanya ada di sini, di migration. Ini sebetulnya bukan model, ini database. Sebentar. Nah, ini dia modelnya. Ini controller. MVC, M model, C-nya controller, V-nya adalah view di sini. Nah, ini. Jadi tampilan ini ada di sini. Ini HTML biasa, HTML CSS biasa. Kalian bisa juga ubah CSS-nya di sini nanti, tapi kita akan menggunakan yang namanya Tailwind, yaitu library CSS. Kenapa Tailwind? Karena lebih mudah dan lebih baik menggunakan Tailwind ketimbang menggunakan Bootstrap itu. Sekarang kita cukup hapus HTML ini dengan unlock A. Kita mulai dengan tampilan HTML biasa dulu. Belajar tampilan kosong, kita kasih H1 Laravel web, Laravel framework web nomor 1. Nah, akan masuk Laravel framework web nomor 1. Nah, ini akan, dan kenapa bisa kayak gini aja bisa menampilkan sebuah tampilan ini gitu. Jadi kita akan juga memahami namanya route. Ini adalah pembawa atau pengembalian dari route atau URL slash ini. Jadi kalau misal kalian di sini menuliskan welcome, misalnya home kosong karena kita nggak punya route atau rute yang mengarah ke welcome gitu. Nah, kalau kita misal daftarkan di sini kutip slash, tadi kita buatnya apa, home ya, home koma, kita lanjutkan function mengembalikan sini, jangan lupa titik koma karena PHP atau Laravel ini akan sering menggunakan titik koma dan jadi makanya jadi lupa titik komanya. Mengembalikan view, misal di sini pakai welcome juga, nggak masalah tabrakan karena ya nanti juga bakal ke arahnya ke welcome gitu. Jadi mau slash doang atau slash home bakal ke welcome juga tuh. Ini slash home, ini slash doang. Nah, sama-sama ke framework Laravel framework web nomor 1. Nah, lalu apa itu tadi model sama controller. Nah, ini kan kita mengembalikan sebuah URL slash home, langsung mengembalikan ke view gitu, langsung ke sini gitu tanpa pakai controller sama model. Nah, kan route di sini kan dua apa lagi kan sama model. Nah, menggunakan controller dengan URL bisa slash doang. Nah, sebelum kita lanjut ke controller, kita akan belajar atau latihan
membuat tampilan baru, yaitu misal di sini about.blade.php. Di sini kita akan buat struktur dasar dari HTML. Dasar dari HTML ini misal about Laravel. Salah satunya ini halaman about. Oke, nah gimana cara bisa nampilin ke sini? Ini kan kalau kita tulis about bakal kosong karena routes-nya kita belum buat gitu. Jadi Laravel nggak tahu nih slash about ini ada di mana gitu. Jadi maka kita buatin jalan untuk ketika user mengambil slash about, maka function kita mengembalikan return view about terus klik koma, jangan lupa. Terus kita save, kita refresh. Nah ini halaman about. Kalau kita balik lagi ke halaman slash doang, kita ke halaman home, welcome maksudnya. Kalau ke halaman home, kita ke halaman home. Kalau kita ke halaman about, kita ke halaman about gitu. Nah sekarang tugas kalian membuat halaman baru lagi dengan nama kontak. Coba kalian buat sendiri, kontak blade.php. Nah silakan kalian buat dan daftarkan URL-nya di route sini, PHP ini gitu. Silakan kalian buat, saya beri waktu 10 menit, silakan dibuat. Oke, sudah 10 menit. Sekarang kalian kan udah bisa nih membuat sebuah halaman kontak. Nah coba kalian akses sendiri kontak. Oh karena di sini masih kosong punya, saya buat dulu halaman kontaknya. Oke, saya refresh. Nah ada kan, ini halaman kontak. Nah, kita hapus, kita balik lagi ke halaman welcome. Nah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghubungkan view ini dengan controller. Nah kita harus buat dulu controllernya. Kita gunakan CLI yang ada di sini. Jadi Laravel juga sudah menyediakan CLI untuk memudahkan kita menginstal atau menambahkan sebuah file baru. Kita gunakan yang namanya PHP Artisan. Kalian bisa lihat aja PHP Artisan ini ada banyak apanya. Kita akan membuat, ketika kita akan membuat, berarti kita menggunakan kata make, PHP Artisan make controller. Nah nama kontrolernya apa? Misal kita buat yang namanya home, terus kita pilih resource supaya udah ada isiannya, nggak usah kita lewatin aja, langsung enter. Di opsional ini kita kan tadi kan disuruh buat model sekalian atau enggak gitu, nggak usah. Jadi kita cukup pakai ini kontrolernya aja, home controller udah ada di sini. Nah seperti inilah tampilan awal dari controller itu sendiri, yang dimana kita membuat namanya adalah home controller. Di index kita bisa di sini juga bisa mengubah dengan return view welcome. Jadi yang tadinya kita membuat return view-nya di sini, kita ganti dengan return view-nya di dalam controller. Misal kita buat route. Nah ketika kalian udah menggunakan controller, kalian tidak perlu menggunakan get lagi, tapi kita menggunakan yang namanya resource. Lalu kita buat sebuah endpointnya adalah home, terus masukin home controllernya, kita ambil kelasnya titik koma, jangan lupa. Nah, ini karena double salah, resource-nya buat ini resource. Oke, nah jadi artinya adalah route dengan resource dari home controller itu mengambil kelas-kelas yang ada. Ketika hanya home aja, ini home aja deh, ketika hanya home aja, yang diambil adalah indeksnya. Di indeks kita mereturn view welcome. Jadi ketika kita menuju endpoint dari home, ketika kita menuju endpoint home itu akan menampilkan function yang indeks itu. Tadi kan kalau kalian menggunakan kan hanya function aja dan langsung menampilkan about gitu. Nah kalau kalian menggunakan controllernya yang akan dilihat terlebih dahulu adalah indeksnya. Dan di sini ada create, store, show, edit, update, sama destroy. Itu nanti setelah kita memahami dasar-dasarnya dulu gitu. Sekarang tugas kalian adalah mengganti dua routes ini dengan menggunakan controller. Silahkan kalian buat dari awal lagi menggunakan PHP artisan make 2 controller.
terus namanya apa, about controller. Kenapa A dan C nya besar? Karena nggak boleh kalian menuliskan sesuatu file dengan spasi. Supaya mudah dibaca, menggunakanlah huruf besar di setiap yang harusnya itu spasi. Tuh, lalu isinya resource. Ini tinggal langsung enter, udah selesai. Buat deh nih, jadi about controllernya. About controller berarti di indeksnya mengembalikan return view about gitu. Kita save, kita balik lagi ke about, routes get yang aboutnya kita hapus, kita buat routes baru dengan resource, kutip endpointnya about, masukkan about controllernya, kita import, jangan lupa, lalu ambil kelas-kelas sendiri about controller ini. Ini harus pakai setiap harus mengimpor atau mengambil data dari about controller dan home controller. Tuh, kita save. Nah, lalu ketika kita menggunakan about, ya menghasilkan tampilan halaman about gitu, karena di about controller indeksnya mengembalikan atau return view about itu ini gitu. Jadi saling menyambung gitu. Ini review nyambung ke routes nyambung ke controller gitu. Jadi balik lagi itulah pokoknya itu. Jadi kalian harus sambung nih, nyambung view routes controller view routes gitu. Pokoknya harus sambung menyambung. Jadi nggak bisa kalian lewatin satupun. Nah, terakhir kalian silakan buat mandiri bagaimana cara mengganti route get contact ini dengan controller. Silahkan, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, jadi setelah kalian menggunakan composer global require dengan menggunakan laravel new nama project, kalian berhasil membuat sebuah project laravel. Setelah itu kalian melihat dulu view-nya, membuat view ini untuk membuat tampilan HTML, membuat tampilan dengan HTML. Terus untuk membuat endpointnya kalian menggunakan web HP di folder route. HP ini adalah untuk membuat jalur ke arah view itu ya, tadi udah buat. Terus kalian udah bisa buat controller itu adalah untuk mengelola tampilan view, yang dimana kita hanya baru belajar dasarnya aja, bagaimana mengembalikan nilai indeks ke halaman view itu. Nah, lanjut kita akan jadi ini kan jadi saling berhubungan gitu antara ini ke sini. Terus salah, view ke web ya, jadi ini bro bisa. Nah, web ke controller itu terus balik lagi gitu ya, jadi saling berhubungan mereka ini. Lalu lanjut kita ke menggunakan yang namanya model. Nah, bagaimana cara membuat model? Ketika kalian ingin membuat sebuah file baru dengan CLI, maka ketika membuat itu berarti make model apa, coba kita lihat tuh nama modelnya apa. Misal home aja, home biasa. Terus ada nih, ada pilihannya pakai database header, factory, from request, migration, policy. Kita akan menggunakan migration. Sebetulnya kita bisa membuat lebih cepatnya adalah dengan PHP artisan make .2 model, nama modelnya misal contact min m, langsung cepat dan berhasil membuatnya gitu. Langsung terbuat sama model, lalu di database-nya migrasinya juga ada kontak itu. Oke, itu cara membuat model. Oke, kita lanjut. Nah, kan sekarang kalian sudah membuat sebuah model, tapi nanti itu setelah kalian memahami secara seksama dan detail baru kita akan masuk ke model. Tapi sebelum itu kita hanya akan menggunakan sebuah controller, routes, dan view. Itu dulu aja yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi kalian nggak perlu mikirin modelnya terlebih dahulu, cukup dengan ini aja dulu, view, route, sama controller.
Nah itu dulu aja gitu. Oke, nah sekarang kita tanpa model kita sebetulnya bisa menampilkan sebuah data yang kita inginkan. Jadi misal nih di sini kita bisa membuat nambahkan misal H2 nama titik 2 Rafli Maulana misal. Nah ini ketika di sini kan akan tampil nama Rafli Maulana, tapi kan kita pengen buat data ini dinamis gitu, bisa berubah-ubah sesuai data yang ada. Nah bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Kalian balik ke home controller, kita akan menambahkan data di sini di function index dengan cara koma. Kita akan menambahkan atau menampilkan nantinya menampilkan data yang ada dengan cara kita membuat sebuah array atau kurung kotak dengan isian kutip nama, nilainya misal Rafli Maulana. Nah jadi cara bacanya adalah ketika mengembalikan return view welcome ini akan membawa sebuah data yang namanya nama. Jadi di sini kan jadi ini nah jadi itu controller punya barang namanya nama, lalu ini view ini, nah di tengah-tengahnya itu kan ada routes ya, ini ada routes. Jadi ketika view ingin mengakses halaman welcome kan melewati routes, habis itu masuk ke controller di index kan. Nah terus dari index itu mengembalikan routes masuk lagi ke view. Nah sebetulnya controller yang tadi udah kita tambahkan data yang namanya nama itu sebetulnya ketika dikembalikan ke view itu sebetulnya dia tuh bawa gitu, bawa nama ini. Tapi ketika di view tidak ditampilkan ya hasilnya kayak gini sama gitu, Rafli Maulana. Kan di sini udah jangan Rafli Maulana deh, di sini misal ganti Endo. Nah maka di sini Endo, padahal nama yang ada di controller atau yang dibawa sama controller itu adalah Rafli Maulana. Nah bagaimana cara menampilkannya yang nama tadi itu supaya nampil di view? Ya tadi view ini pesan apa, jadi kayak kamu kalau pesan misal di sini kita mau pesan nama, kita simpen nama Rafli Maulana. Jadi tadi itu kamu pesan view memesan nama. Nah routes ini perantara mengarahkan nih pesan nama itu ke sini, kasih ke controller punya barang namanya nama, dikembalikan ke view lagi. Hasilnya seperti ini nama. Kalau namanya ini saya ubah dengan tulisan misal nama kita ubah dengan Reski lapar, kan di sini juga bakal berubah Reski lapar. Nah itu dia, jadi si indeks ini bawa nama walaupun kalian nggak minta tetap dibawa gitu. Jadi ya ini indikasi nama gitu. Nah ketika kalian pesen nih di view, pesen kelas titik 2, pesen kelas udah save, lalu ternyata di dapur nggak punya nih, si controller punya nih kelas. Apa yang terjadi? Error, karena nggak ada nih si kelas. Kamu mesen kelas tapi controller nggak punya kelas, maka error. Jadi solusinya adalah kamu harus menambahkan kelas, lalu ketika di refresh masuk RPL, kelas RPL. Nah kelas RPL itu, jadi ini caranya. Jadi apa yang kalian pesan itu akan dibawa ketika kontrol punya. Jadi kontrol punya berarti udah punya nama, punya kelas. Di sini view memesan kelas. Sebetulnya banyak lagi cara-cara yang lain. Nah seperti ini. Di welcome itu titelnya belajar Laravel. Coba kita ganti dengan cara meminta titel. Oke, kita buat dulu Laravel. Di sini belajar, di sini kita minta supaya titelnya bisa berubah setiap halamannya. Misal berarti di sini titel. Kita refresh nggak ada karena ya di controller nggak punya data titel. Jadi kita buat belajar, titelnya belajar Laravel. Jangan deh, tadi apa sih? Belajar di sini belajar Laravel home aja, home. Kita refresh, nah belajar home Laravel.
Jadi ini bakal dinamis, ganti-ganti sesuai yang ada di atas di titelnya gitu. Jadi sekarang tugas kalian adalah merubah tampilan halaman kontak ini dengan sama seperti ini, dengan ada titel, lalu nama, lalu kelas, tapi dengan konteks yang berbeda. Kalau kontak ya berarti hubungi, misal H2 nya hubungi titik 2 ini P, misal nomor HP itu. Jadi ketika mengarah ke halaman kontak itu menampilkan sebuah variabel nomor HP gitu ya. Silahkan kalian kerjakan sampai selesai. Di kontak, di about itu silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu dari sekarang sampai selesai, sampai istirahat. Silahkan dikerjakan. Oke, setelah kalian membuat sebuah tampilan di kontak, di about, nah sekarang kita akan mendirect bagaimana sih caranya supaya kita berpindah halaman dari halaman A ke halaman B. Ya, tentunya sama seperti HTML CSS HTML pada umumnya, dengan menggunakan tag A, refnya ke endpoint yang sudah kalian buat. Ini about, berarti tag A, refnya about, misal di sini about, simpan, terus kita ke halaman, kita lihat ada halaman about, nah maka kita akan berpindah ke halaman about gitu. Kita mundur lagi, jadi sama seperti sebelumnya, gimana cara kalian berpindah halaman menggunakan halaman about sini. Oke, nah sekarang karena kalian sudah bisa membuat atau menampilkan data dari controller, silahkan kalian buat sekarang sebuah website sederhana saja dengan dilengkapi, saya tulis ya. Jadi tugas kalian sekarang buat sebuah website sederhana dengan framework Laravel dengan dilengkapi navbar, 3 menu home, about, contact, dan dilengkapi CSS-nya. Sederhana saja, tidak perlu bagus. Pakai pengalaman kalian tanpa perlu menggunakan AI. Nah, oke, silakan dikerjakan ini. Oke, silakan dikerjakan tugas ini. Lalu jika sudah, kalau udah, kalian push ke GitHub. Oke, push ke GitHub dan share repositorinya di Discord pengumpulan Laravel 1. Akan dikerjakan sekarang ya. Oke semuanya, kalian bisa cek materinya ya di sini ya. Silahkan mulai belajar, lalu login pakai Google atau akun sendiri silahkan. Jadi buat sebuah website sederhana, lengkap dengan navbar, home about, contact, lalu di push ke GitHub. Cukup bisa aja, nggak usah bagus, yang penting kalian memuat sebuah data yang ada di sini. Jadi kalian nampilinnya seperti ini ya, nama, kelas gitu ya. Jadi jangan pakai langsung ditembak ke, misal nama nggak perlu pakai nama, terusnya gini, jangan boleh kayak gitu ya. Silahkan dikerjakan. Oke, bye bye.